Itu saat ini kita akan menetapkan lokasi suatu usaha. Kita harus mengkaji terlebih dahulu kondisi fisik yang mendukung kegiatan tersebut. Jadi misalnya kita mau bikin usaha nih ya, kita perlu melihat dulu, mensurvei lah ya, mensurvei gimana sih kondisi fisik tempat tersebut gitu ya. Kita perlu mengidentifikasi baik sosialnya juga ya, kita juga perlu identifikasi. Nah, itu beberapa pendekatan dalam ilmu geografi. Itu semua ada di modul 1 ya. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya ada 4 prinsip ya. Ada prinsip distribusi, ada prinsip deskripsi, ada prinsip interrelasi, dan prinsip kronologi. Ini saya lingkari ini ya. Di sini ya. Jadi prinsip-prinsipnya ada di sini semua nih ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke aspek geografi. Ada 7 aspek. Yang pertama, what itu apa ya? Apa. Jadi di sini artinya bahwa geografi dapat menunjukkan gejala apa yang terjadi. What itu apa ya? Kemudian where, di mana. Nah, geografi ini dapat menunjukkan di mana terjadinya gejala alam tersebut ya. Dan how much itu berapa? Geografi dapat menyatakan jarak, luas, dan waktu. Kemudian why itu mengapa ya. Geografi dapat menunjukkan mengapa gejala alam atau gejala manusia tersebut terjadi. Jadi kita mencari alasan ini, alasannya kenapa gitu ya, mengapa kok bisa terjadi. Nah, kemudian aspek berikutnya adalah how itu bagaimana. Nah, geografi dapat menunjukkan bagaimana mengatasi gejala alam atau gejala manusia terjadi ya. Berikutnya when dan who. Anda bisa baca ini di modul ya. Jangan ngantuk, karena ini penjelasan. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke interaktif ya. Ini kan masih pengantar, nanti sebentar lagi Anda nggak akan ngantuk ya. Oke, lanjut. Nah, ini pasti Anda nggak ngantuk ya. Ya, soalnya saya akan mengajak Anda untuk sama-sama berpikir ini. Orang tuh kalau berpikir nggak ngantuk ya. Oke, jadi ini adalah soal TTS ya, kemarin yang kita buat. Oke, kita kerjakan. Jadi gini, saya akan tunjuk salah satu dari Anda untuk jawab ya. Oke, dari soal 1 menurun dulu ya, 1 menurun dulu. Kerak bumi disebut juga titik ya, yang bisa Anda bisa angkat tangan ya. Itu kan ada fasilitas itu ya, Sebetulnya ada satu fasilitas nih, tapi di sini kok nggak ketok ya. Nggak usah lah. Jangan. Saya tunjuk aja ya. Siap-siap ya, siap-siap. Saya tunjuk saja. Oke, pertanyaan 1 menurun. Saya tunjuk Mbak Siti Aminah deh, ketua kelas. Yuk, jawabannya apa Mbak Siti Aminah? Kerak bumi disebut juga apa? Ya, betul, crust ya. Crust. Saya ketik aja deh di sini. Saya bantu ketikan. Oh, sorry. C R U S. Waduh, susah ya kalau cara ngetiknya gini ya. Oke, ini saja coba. Waduh, nggak bisa ya. Okay, so that's why I will teach you maybe 1 or 2 tables, and then after you finish all, and then you come back and follow the step. Wah, ya rata-rata dapat 100 ini ya.
Aduh, susah ini kalau seperti ini. Oke. Soalnya saya online di notebook terlalu kecil, susah ngetiknya. Oke, yang satu, satu menurun keras ya, betul ya. Jadi saya mau ceritain ini nih. Nah, bumi itu ternyata itu loh, terdiri dari beberapa lapis ya. Bukan cuma lapisan satu tok, tapi ada beberapa lapisan. Nah, tadi kan lapisan kerak bumi itu namanya crust ini loh. Nah, ini tuh lapisan yang paling luar ini. Nah, sekarang itu manusia tinggalnya di lapisan crust ya. Nah, itu lapisan yang paling atas. Nah, di dalam, kemudian selanjutnya setelah lapisan crust itu lapisan mantel ya. Ya, mantel atau selubung bumi ya. Nah, berikutnya adalah dua lapisan berikutnya adalah outer core atau inti luar, dan bagian yang paling dalam itu namanya inner core. Ya, ingat-ingat ya. Jadi ada empat lapisan ya. Next time kalau saya tanya, Anda harus bisa jawab. Atau nanti di akhir kelas saya mau tanya jawab ini ya. Anda ingat-ingat ya. Oke, ada 4. Yang pertama crust ya, mantel, kemudian outer core dan inner core ya. Kalau crust itu kerak bumi ya. Kerak bumi ya nama lainnya. Kemudian kalau mantel itu nama lainnya, mantel itu nama lainnya selubung ya. Selubung. Kemudian untuk outer core itu nama lainnya apa tadi? Inti luar ya. Tuh ya, Mbak Riri masih ingat nih ya. Kemudian kalau inner core apa Mbak Riri? Coba masih ingat? Inti ingat-ingat ya, bahwa bumi itu nggak cuma terdiri dari satu lapisan gitu ya, tapi terdiri dari 4 lapisan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mbak Siti. Kemudian kita lanjut ke satu mendatar ya, satu mendatar. Geografi berasal dari bahasa. Oke. Pak, tebalnya berapa lapis Pak? Anda bisa untuk detailnya Anda bisa baca di modul itu ada berapa lapisnya. Saya kurang itu ingat itu. Itu ada di halaman itu. Di halaman 16 itu ya, ada itu. Ya. Di halaman 16 itu ada Mbak. Ya Mbak. Ada. Di 16 ya. Oke, saya lanjutkan. Geografi ya, geografi berasal dari bahasa Yunani. Oke, betul, pinter semua nih ya. Betul ya, jawabannya betul semua. Oke, kita lanjutkan ke dua menurun. Cabang ilmu geografi meliputi aspek non fisik dan aspek apa? Non fisik dan aspek ya fisik. Oke, betul. Ya, oke, kita lanjutkan ke nomor 2 datar. Oke ya, 2 datar. Lokasi suatu tempat berdasarkan sistem grid atau koordinat disebut lokasi titik. 2 datar itu. Ya, titik absolut ya, benar. Jadi ini yang betul itu nggak pakai e ya, jadi absolut, nggak pakai absolute. Jadi tolong di itu ya, soalnya kemarin ada yang jawab absolute ya, tapi saya benerin, nggak apa-apa ya. Absolut harusnya nggak pakai e ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut sekarang.
Ke nomor 4 menurun ya. Objek studi geografi dibedakan menjadi dua, yaitu objek titik-titik dan objek titik-titik. Ya, material. Oh, yang sudah saya coreti saja. Ini sudah. Ya, ini sudah. Terus ini sudah. Waduh, ini kok kecil-kecil ya. Saya online-nya pakai ini sih, jadi susah. Oke, enggak apa-apa, lanjut. Bener ya, jawabannya material ya, objek material. Tadi sudah saya jelaskan apa bedanya objek material dengan objek formal. Ya kan, tadi sudah saya sempat jelaskan nih. Oh, belum ya. Tadi itu yang sudah saya jelaskan itu gejalanya ya, gejala fisik dan gejala non fisik ya. Oh, iya betul ya. Coret di kolomnya aja, betul. Jadi ya pintar ya. Jadi kan kita nggak akan bahas lagi. Terus tadi dua ini sudah ya, dua datar sudah ya. Oke, dua datar sudah ya. Lokasi suatu tempat berdasarkan sistem grid disebut lokasi absolut sudah. Oh ya, sebelum lanjut saya mau jelasin ini. Jadi kita mengenal namanya sistem koordinat atau sistem astronomi ya. Dua menurun juga sudah. Oke, dua menurun sudah. Nah, titik absolut ya, letak absolut itu terkait dengan titik titik koordinat atau titik atau sistem grid atau sistem astronomi ya. Nah, saya ingat nih. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai letak absolut ya. Letak absolut Indonesia berdasarkan letak koordinatnya atau letak astronomisnya ya. Nah, ini ingat nih, ini dulu waktu saya SD gitu ya. Ini selalu keluar nih soal ini ya. Bahkan sampai Eptanas itu keluar ini. Ya, sampai Eptanas keluar. Jadi letak atau lokasi absolut Indonesia dilihat dari sisi astronomisnya atau koordinatnya itu terletak di 6 derajat LU sampai 11 LS dan 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Nah, saya mau tanya ini, LU itu apa, LS itu apa, BT itu apa? Ada yang tahu enggak apa itu LU gitu ya? Oh ya, betul ya, Mbak Alvin tahu nih ya. Oke, pinter ya. Oke, bagus ya. Nah, saya mau tanya lagi, kalau BT ya. Ya, bujur timur. Oke. Nah, saya tanya ini loh, itu ada yang menjawab bujur barat ya. Oke, bukan bujur barat ya. Kalau bujur barat itu berarti BB ya. Nah, tapi ini BT. Nah, kenapa kok itu ada LU, ada LS, tapi kok nggak ada BB dan BT ya? Kenapa? Ada yang bisa bantu jelaskan nggak? Kenapa kok BT semua Pak? Kok nggak BB gitu ya? Kok LU, LS, BT kok nggak BB gitu? Kok BT kenapa gitu? Yuk, ada yang tahu nggak? Kenapa kok BT gitu ya? Kok nggak BT itu? Kok itu ada LU, ada LS itu? Iya, karena memang letaknya gitu ya, letak geografisnya di bujur timur semua ya. Jadi Indonesia itu tidak terletak di bujur barat gitu ya. Ya, oke. Saya mau tanya lagi nih. Jadi ada, ini kan kita lihat kan ada garis nih, ada garis yang gini ya. Terus ada garis yang melintang, ada yang ya, ada yang melintang, ada yang membujur ya. Nah, saya mau tanya ini,
Jadi misalnya ini garis ini saya sebut garis A, ya. Terus ini saya sebutnya, yang ini garis B. Oke. Saya mau tanya, ya, garis A itu namanya garis apa? Ya, garis A itu garis apa? Ya, garis khatulistiwa, ya. Garis khatulistiwa. Atau nama lainnya apa? Garis khatulistiwa itu. Ya, garis horizontal, oke. Garis ekuator, ya betul. Apalagi? Garis lintang 0 derajat, ya. Garis khatulistiwa itu namanya garis lintang 0 derajat. Nah, jadi kira-kira kalau ini kan Indonesia terletak di 6 lintang utara gitu ya. 6 lintang utara itu kira-kira kalau di sinilah. Ya, 6 lintang utara itu di sini. Ya, di sini tuh 6 lintang utara. Oke. Karena ini kan lintangnya di utaranya A, jadi utara tuh ke atas ya, arahnya tuh ke arah atas ya. Nah, terus juga terletak di 11 lintang selatan. Jadi di sini ya kira-kira. Sini. Ya. Gantinya gimana ya? Saya tuh kalau pakai komputer itu bisa, ini kok ini nggak bisa ya? Ya harusnya ada pilihan di sini, di bawahnya ini ada pilihan itu, tapi kok tidak itu ya. Harusnya bisa diganti warna. Soalnya ini saya online di komputer kecil, jadi tidak bisa terlihat. Oke, ini 11 ls itu di sini. Ya, 11 ls di sini. Oke, benar ya, garis A itu garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Sedangkan garis B ini adalah garis apa? Garis bujur. Ya, pinter-pinter ya ternyata ya. Oke, garis bujur. Oke, garis bujur ya. Jadi kalau yang vertikal itu bujur, kalau yang horizontal itu lintang ya. Nah, sebetulnya garis-garis ini tuh nggak ada sih, cuma garis khayal ya, garis khayal. Makanya itu artinya garis atau garis astronomis ya, garis astronomis. Oke. Berikutnya ini, dan Indonesia itu terletak di antara 2 samudra ya. Ada yang tahu nggak samudra apa saja? Nih ya, tak kasih tahu ini. Ada samudra Pasifik Ocean ya. Pacific Ocean, dan di sini ada Indian Ocean. Waduh, pinter-pinter ya. Anak kejar paket ya, pinter-pinter ya. Oke, jadi ada 2 samudra dan ada 2 benua. Oke. Ya, 2 benua nih, benua Asia di sini ya, benua Australia ada di sini. Oke, ya pinter ya, berarti ingatannya bagus. Ya, oke. Saya lanjutin. Jadi lokasi absolut itu seperti ini ya. Jadi absolut itu tetap nggak pindah-pindah. Ya. Oke, saya lanjutin ke balik lagi. Oke, tadi nomor 4 sudah dijawab belum? Ya sudah ya, 4 ya. 4 sudah dijawab. Oke. 4 menurun sudah dong tadi. Objek studi geografi dibedakan menjadi 2 yaitu objek. Kalau ini ada pertanyaan. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Mbak Santi dulu nih. Pak, kalau tadi ada 2 benua apa saja? Oh, benua Asia dan benua Australia ya. Ingat-ingat ya, kalau di utaranya Asia, kalau di selatannya Australia. Terus ini Mbak Anna Meli tanya, Pak, kalau letak relatif itu apa? Jadi kalau relatif itu nggak bisa pindah-pindah gitu ya. Misalnya gedung
gedung sekolahan itu kan bisa pindah gitu ya. Mungkin tahun ini gedung sekolahnya di Jalan Ahmad Yani gitu ya, misalnya gitu ya. Tahun depan mungkin karena muridnya banyak gitu ya, bisa pindah kan, sekolahnya bisa pindah, misal pindah ke Jalan Buka Lagi atau pindah atau buka lagi di Jalan Pemuda, nah seperti itu. Jadi relatif itu artinya bisa pindah-pindah ya. Oke. Ya, nomor 4 menurun sudah ya, material ya. Terus yang kita lanjutkan ke 4 daftar ini. Gaya tarik bumi namanya apa? Gampang ini, tapi banyak juga yang salah nulis. Tapi sebetulnya jawabannya benar ya. Gaya tarik bumi namanya apa? Ya, gravitasi. Ya. Nah, gravitasi itu pakainya V ya, bukan F ya. Ya, pakainya V ya. Ini ya, pakainya V. Karena beberapa teman-teman pakainya F, jadi salah. Saya ketikkan di sini ya. Nah, seperti ini ya nulisnya ya. Bukan pakai F. Kalau F salah, tapi banyak teman yang salah, saya benerin nggak apa-apa. Salahnya sedikit tok soalnya ya. Tapi maksudnya saya ngerti. Ya harusnya kurang tepat ya, harusnya pakainya V, tapi saya benerin lah. Karena saya tahu maksudnya Anda itu yaitu gitu ya. Oke, sudah ya, nomor 6. 6 ya bener ya. Oh sudah, oke, 4 datar ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, ke soal 6 turun. Kecil sekali. 5 turun ya, 5 turun. Nomor 3 belum Pak, nomor 3. Enggak, saya ke 5 dulu, 5 turun ini. Ini. 5 turun ini. Oke, 5 turun soalnya komposisi atmosfer bumi yang paling besar tersusun dari gas apa? Ya, nitrogen ya, betul, nitrogen. Jadi jumlahnya adalah 78%. Nah, ini kita kan ada istilah lapisan atmosfer ya kan. Oke, jadi bumi itu diselubungi juga sama lapisan udara atau lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu ada beberapa lapis. Yang paling dekat dengan bumi itu troposfer ya. Kemudian atasnya lagi stratosfer, atasnya lagi mesosfer, atasnya lagi termosfer, dan atasnya lagi eksosfer ya. Eksosfer itu yang sudah paling atas sendiri gitu ya. Nah, Anda tuh kalau naik pesawat itu berarti Anda berada di ini ya. Ini pesawat yang kecil ya, kayak helikopter gitu ya. Itu ada di lapisan ini, di lapisan troposfer ya. Nih, Anda lihat sini ya. Sampai batasnya troposfer Mbak ya, sampai troposfer ya. Terus ada juga pesawat ultrasonik ini di atasnya lagi ya. Terus ada satelit itu di atasnya lagi nih, satelitnya ya. Ya, di modul ada ya, di modul ada juga. Ini cuma saya mau berikan penjelasan mengenai bahwa bumi itu ada lapisan udaranya namanya atmosfer. Nah, atmosfer itu ada beberapa lapisan gitu ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Ini dulu waktu saya SD itu soal ini juga sering keluar, dan saya tuh selalu kebalik-balik gitu ya, lapisannya nih selalu kebalik-balik gitu. Ya, semoga dengan gambar seperti ini Anda lebih gampang ngingetinnya ya. Pokoknya yang paling dekat itu troposfer, stratosfer, terus mesosfer, baru termosfer. Nah,
exosphere itu yang paling luar, makanya X itu kan di luar gitu ya, luar negeri itu X gitu kan, ekspor gitu ya. Jadi X itu yang paling luar. Oke, saya lanjutkan lagi. No. R is what? Or just out. Now how about Berikutnya kita ke sini dulu. Oke, ke sini. and then Ini nomor 8 datar. 8 datar. R1 8 datar itu soalnya teori yang menyatakan tata surya terbentuk dari gumpalan kabut yang membentuk cakram. Nah, itu teori apa namanya? Ya, betul, teori nebula. Nah, Anda tahu nggak nebula itu apa? Anda tahu nggak nebula itu apa? Nggak tahu ya. Nebula itu sebetulnya kayak kabut. Gini loh, seperti ini gambarnya ya. Nah, nebula itu seperti ini. Jadi bentuknya kayak kabut gitu ya. Bentuknya kayak kabut gini. Terus teori ini mengatakan bahwa dari sinilah kemudian dari kabut ini menggumpal gitu ya. Gumpal itu artinya jadi keras gitu ya. Jadi dari awan ini jadi gumpal gitu ya. Nah, akhirnya terbentuk bumi. Nah, itu teori dari nebula itu. until here before you continue the Ya, itu gambar nebula seperti itu. Okay. Ya, asap kayak kabut gitu ya. Asap kayak Because I kabut. already give you this is the Oke, berikutnya kita lanjut ke ini, nomor 9 datar. Oke. Nah, ini banyak yang salah juga ini. Ya, banyak yang salah. Beberapa juga salah ya. but they will do by Soalnya adalah permukaan bumi terdiri dari titik-titik lempeng utama. to the no Iya, jawabannya betul sekali ya. 6 ya. Ada teman-teman yang jawabnya inti gitu ya. what's in your mind Bukan inti ya, tapi ada 6 ya. okay and then Oke. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Ada 6 itu apa aja? Nggak ada. Iya, Mbak Siti Aminah salah satu ya. Mbak Siti Aminah jawabannya inti ya. Ada juga Mbak Awin ya. Mbak Awin inti terus kemudian diralat. Makanya nilainya 100 gitu ya, karena sudah diralat. Oke, jadi bumi itu toh, itu terdiri dari lempeng-lempeng gitu ya. Ya, terdiri dari lempeng-lempeng ini. Seperti ini gambarnya ada. Nah, ada 6 lempeng ya. Ada 6 lempeng. with MK or not Ini ada yang pertama, ini lempeng Eurasia gitu ya. Ini lempeng Eurasia 1. Kemudian ada lempeng Pasifik ya. Kemudian ada lempeng Indo-Australia ya. Kemudian ada lempeng Afrika ya. Kemudian ada lempeng Pasifik, lempeng Amerika, dan lempeng Antartika. how many that you have Oh, berarti ada 7 ya. Oh iya, ada 7 ya. Ada 7 lempeng ya. yeah Nah, oke, saya mau tanya ini sekarang. Saya mau tanya ini. Kalau Indonesia itu ada di lempeng mana? Indonesia, yo. Indonesia di lempeng mana? okay maybe I will write for you right Iya, betul, Mbak Santi, Mbak Wanami, betul ya. Di Eurasia ini, Indonesia kan di sini ya. Ini Indonesia ya. Nah, Indonesia itu di lempeng Eurasia. Oke. Kalau Taiwan di lempeng mana Taiwan? this is check the equation so you Taiwan, Anda sekarang? so yes will help you yeah. Oh ya, Mbak Tux ya, betul, oke. Kalau Taiwan di lempeng mana? Kalau Taiwan itu kan di sini toh, ini kan? Ini kan Taiwan tuh ini loh. Saya lingkari. Nah, ini Taiwan. Taiwan itu di Eurasia ya, masih masuk di Eurasia ya. Soalnya kalau lempeng Pasifik itu semuanya itu samudra ya, samudra. Jadi Taiwan itu di lempeng Eurasia ya. Kalau Inggris
Inggris di ranking mana Inggris?